Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi menjadi semakin maju dan berkembang. Maka tidak menutup kemungkinan teknologi menjadi alat pembelajaran bagi guru terhadap muridnya. Hal ini dampak positifnya sangat besar terhadap murid-murid pada zaman sekarang yang tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial dan teknologi. Mereka dapat mengakses informasi secara cepat dan memberikan informasi secara cepat pula. Maka dari itu, di sini kami kelompok 3 akan memberikan penjelasan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk media pembelajaran. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Miro. Aplikasi Miro ini digunakan untuk membuat peta konsep sebagai bahan pengantar sebelum menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Miro-nya. Kemudian klik New Board. Pilih Creating Board. Kemudian pilih Save. Bisa disilang terlebih dahulu. Kemudian pilih Save. Saya memilih Save yang persegi panjang untuk judulnya, yaitu saya akan memilih Sistem Persamaan Linier 2 Variabel atau SPLDV. Setelah itu saya akan menambahkan 3 buah cabang untuk definisi, unsur, dan penyelesaian. Di sini ada definisi, kemudian ada unsur, dan penyelesaian. Kemudian unsur-unsur dari SPLDV ini ada 4. Jadi kita bisa menambahkan 4 cabang lagi, yaitu untuk suku, variabel, dan konstanta. Karena ini ukurannya kepanjangan, jadi bisa kita kecilkan dan klik yang ini. Kemudian kita atur posisi tempatnya. Setelah itu yang penyelesaian ini juga ada 4 penyelesaian, yaitu ada metode substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Untuk memberi warnanya, kita bisa memilih, yaitu yang ini. Kemudian untuk isian warnanya bisa memilih ini. Kemudian setelah itu kita tinggal mengisi kolom-kolom sesuai apa tadi yang sudah disebutkan. Kemudian kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk menambahkan frame-nya, ini bisa klik yang frame, kemudian custom. Kita memilih custom karena kita bisa menyesuaikan dengan ukuran peta konsep kita. Kemudian setelah itu klik yang export, kemudian save as PDF. Setelah itu klik export, kemudian klik open. Ini adalah hasil peta konsep dari sistem persamaan linier 2 variabel yang sudah dibuat guru yang siap untuk disebarkan kepada siswanya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi tentang Google Search. Google Search digunakan untuk mencari bahan materi. Baik, langsung saja dipraktekannya. Untuk Google Search, yang pertama, untuk tahapannya kita buka Google Search, bisa melalui Google browser ataupun Chrome. Di sini saya menggunakan
Google. Kemudian kita masukkan keyword yang berhubungan sama materi SPLDV, misalnya makalah SPLDV. Kemudian klik enter. Nah, di sini akan muncul beberapa referensi dari isi materi SPLDV. Kemudian kita pilih salah satu materinya yang isinya tepat mengenai materi SPLDV. Mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mendeley yang digunakan untuk menyimpan materi dari aplikasi sebelumnya. Langsung saja ke aplikasinya. Baik, langkah pertama yaitu kita harus membuka Mendeley. Di sini saya sudah menemukan satu materi yang harus disimpan ke dalam Mendeley, yaitu buku digital SPLDV. Di sini, apabila kita ingin memasukkan link tersebut, kita harus menekan menu Add New dan Add Entry Manually. Di sini kita masukkan reference type-nya. Karena tadi judulnya buku, maka saya akan memilih book dan title-nya buku ajar SPLDV. Kemudian autorsnya adalah Aulia. Nah, di sini juga ada tahun 2021. Di sini juga ada menu lain dari volume, edition, sampai abstrak. Tapi saya tidak menggunakannya. Jadi setelah selesai kita tekan Add Entry. Nah, setelah itu di sini sudah masuk link yang harusnya sudah kita simpan di dalam Mendeley. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, tapi menu pembaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Docs. Google Docs ini digunakan untuk membuat materi yang ingin disajikan kepada siswa. Baik, langsung saja kita membuatnya. Baik, untuk memasukkan materi ke dalam Google Docs, kita pencet File, kemudian buka. Kita upload file Word yang ada di komputer, karena kalau PDF tidak bisa. Baik, kita upload materi SPLDV. Baik, secara otomatis terupload tapi di link Google Docs yang lain. Jadi ini kita bisa silang. Baik, di sini kalau kita ingin memakai materi yang lain atau menambahkan materi, kita tinggal ketik. Ini kita hapus yang tidak kita pakai. Ini dihapus. Kemudian kalau kita ingin menambahkan materi, kita tinggal mengetik sini, misal di sini ada persamaan dari sumber yang lain, yaitu AX plus BY sama dengan C, dengan A, B itu adalah koefisien, kemudian X, Y itu adalah variabel, kemudian C adalah konstanta. Di sini terus diubah untuk hal-hal yang tidak kita perlukan, menghapus hal yang tidak perlukan dan menambahkan untuk hal yang menurut kita perlu, sehingga nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Baik, sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi mengenai Google Slide. Google Slide digunakan untuk membuat soal yang disajikan kepada siswa. Baik, langsung saja dipraktekannya.
Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai aplikasi Google Slide. Nah, di sini kita bisa menggunakannya menggunakan Chrome atau menggunakan Google. Kemudian kita klik yang bagian kosong dengan tanda tambah. Setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di sini bisa menentukan untuk temanya, mau mengambil tema di dalam Google Slide-nya sendiri atau mau mengambil dari import. Namun di sini saya akan menggunakan temanya dari import. Yang pertama kita klik file, kemudian kita klik import slide. Setelah itu kita klik upload, pilih file dari perangkat Anda, dan klik template yang sudah kalian unduh dan yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini akan mengupload. Kemudian setelah di-upload akan muncul tampilannya seperti ini. Kita klik pilih semua slide-nya dan klik import slide. Nah, setelah muncul template yang sudah kita import, kita hapus template yang kosong. Kemudian di slide yang pertama kita isi bagian judulnya yaitu mengenai SPLDV. Kemudian kita hapus tulisan yang tidak penting ini. Setelah itu di part kedua kita isi bagian definisi. Namun karena di part kedua saya ingin menggunakan rumus juga, maka saya menggunakan template yang dari 14 ini saya tarik ke atas. Saya pindah di urutan kedua. Kemudian saya ganti tulisannya menjadi definisi dari SPLDV. Nah, di sini saya isi pengertiannya. SPLDV adalah variabel. Nah, di sini kan ada banyak gambar. Di sini saya mau gunain 2 saja gambarnya, maka saya akan menghapus shape-nya. Namun yang perlu diingat, di sini sebenarnya sudah ada shape-nya, namun saya menggunakan shape yang ada di dalam template-nya. Kemudian saya edit. Hilangkan ini ya. Ininya juga saya hilangkan. Saya atur peletakannya. Di sini saya mau mengisi untuk persamaannya. Persamaan 1 dan persamaan keduanya. Kemudian di sini saya akan mengisi untuk keterangan. Nah, setelah itu jika ingin menambahkan gambar, kita bisa klik pada slide ke-13 ini, kita tarik ke atas. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita klik yang opsi ganti gambar dan pilih
tulisan yang upload dari komputer. Misalnya menggunakan gambar yang ini. Nah, otomatis akan masuk seperti ini. Namun, jika juga ingin memasukkan gambar namun tidak ada tanda gambar di sini di slide-nya, maka kita bisa masukkannya dengan mengklik yang ada tanda gambar ini, sisipkan gambar, kemudian pilih menu yang ada tulisannya upload dari komputer. Nah, di sini sama. Nanti akan muncul seperti ini. Seperti itu. Di sini adalah materi yang sudah lengkap yang telah saya buat sebelumnya. Jadi setelah sudah selesai semuanya ini, semua materinya sudah selesai, kita klik yang bagikan. Kemudian kita salin link untuk membagikan ke siswanya, atau kita juga bisa membagikannya melalui download terlebih dahulu filenya dalam bentuk PowerPoint atau dokumen PDF. Setelah itu, jika sudah terdownload, kita bisa bagikan filenya melalui Google Classroom atau melalui grup WhatsApp. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Quizzes yang digunakan untuk membuat kuis soal yang akan ditujukan kepada siswa sebagai penilaian. Langsung saja ke cara pembuatannya. Kemudian di sini ada beberapa macam pilihan untuk pertanyaan. Di sini saya membuatnya pilihan ganda. Di sini saya sudah menyiapkan satu soal tentang persamaan dan jawabannya. Soal ini memiliki jawaban 2. Di sini kita menekan tombol checklist pada jawaban 2. Di sini ada menu judul untuk kuis. Saya menuliskan judul ini SPLDV kelas 8B. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur poinnya 1 sampai 20. Untuk satu pertanyaan saya memuat 20 poin. Dan di bawah juga ada menu time. Di sini saya menggunakan satu pertanyaan 15 menit. Apabila sudah selesai untuk mengatur pertanyaan, kita bisa save untuk pertanyaan nomor 1. Di sini ada menu yang lain, yaitu untuk mengedit gambar dari kuis yang dibuat. Di sini kita bisa langsung masuk ke dalam Google untuk mencari gambarnya. Di sini saya mencari SPLDV. Saya memilih gambar ini dan saya terapkan. Di sini juga ada setting yang lainnya. Nama kelas, subjeknya adalah matematika dan kelasnya kelas 8. Kemudian jika sudah, kita save. Nah, di sini minimal soalnya harus lebih dari 5. Karena saya sudah membuat 5 soal, jadi ini adalah hasil dari 5 soal yang saya buat. Di sini kita bisa langsung memulai live quiz dengan menekan menu klasik dan continue.
Di sini sudah tertera link dan kode untuk siswa bisa join. Kemudian ini bisa kita salin dan kita bagikan kepada siswa. Kemudian jika siswa sudah menekan kode atau membuka link, kita bisa memulai kuisnya dengan menekan tombol start. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Canva yang digunakan untuk pembahasan soal yang ditujukan kepada siswa. Langsung saja kita membuat Canva-nya. Selanjutnya, langsung saja ke pembahasannya. Ini sudah ada template, saya sudah mencari template di Canva. Ini saya beri judul terlebih dahulu. Pembahasan quizzes. Nah, di sini saya perkecil terlebih dahulu. Nah, kemudian jika menambahkan halaman, bisa klik tanda plus, kemudian pilih template yang tersedia di sini. Nah, ini bisa kita ganti, kita hapus saja gambarnya, kemudian kita ketik soalnya. Dengan menambahkan teks. Misalnya nomor 1 yaitu nilai P yang memenuhi persamaan 4P plus 4Q sama dengan 20 dan 2P min Q sama dengan 1. Nah, di sini kita perkecil terlebih dahulu fontnya. Lalu bisa diatur dengan mengklik ini. Nah, jika sudah mengetik soalnya, kita bisa tambahkan halaman lagi dan kembali ke template, kemudian memasukkan template yang baru. Nah, ini bisa dihilangkan dengan dihapus. Nah, kemudian ini bisa kita ketik pembahasan. Lalu kita klik teks. Pembahasan yang pertama yaitu 4P plus 4Q sama dengan 20. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita tulis 2P min Q sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan dengan mengubah persamaan kedua ke persamaan ketiga. Ini kita ubah menjadi 2P min Q sama dengan 1. Kemudian min Q sama dengan 1 min 2P. Berarti Q sama dengan 2P min 1. Ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya
kita masukkan persamaan ketiga ke persamaan pertama. 4P plus 4Q sama dengan 20. 4P plus 4, kita masukkan Q-nya 2P min 1 sama dengan 20. Jadi 4P plus 8 P min 4 sama dengan 20. Jadi 12P sama dengan 24, P sama dengan 2. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita kecilkan fontnya. Kita kasih keterangan dengan substitusi. Substitusi persamaan 1, 3 ke persamaan 1. Jika ingin memberikan pembahasan lebih lanjutnya, bisa mengulangi tutorial yang tadi, lalu kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah selesai semuanya, kita bisa membagikan dan mengekspor, mengunduh ke PDF. Nah, pembahasan soal siap dibagikan kepada siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Wolfram. Wolfram ini digunakan untuk memvalidasi soal yang akan diajukan kepada siswa. Baik, langsung saja kita membuatnya. 4P plus 4Q sama dengan 20 dan 2P min Q. Di sini kita berikan koma, tidak usah spasi. 2P min Q sama dengan 1, dan yang ditanya adalah nilai P. 1, 4P karena Wolfram adalah bahasa Inggris, berarti kita memakai bahasa Inggris juga. Baik, ini kita mencari nilai P. Nah, di sini secara otomatis Wolfram sudah tersedia. Langsung kepada jawabannya, P sama dengan 2. Di sini P sama dengan 2, jawaban C. Berarti soal ini adalah valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Google Form yang digunakan untuk membuat pertanyaan efektivitas belajar siswa yang ditujukan kepada wali murid. Langsung saja kita membuat Google Form-nya. Baik, langsung saja kita masuk ke Google Form-nya dan kita membuat formulirnya. Nah, di sini ada formulir tanpa judul, kita ganti sebagai efektivitas belajar siswa. Kemudian deskripsinya kita buat kuis ini ditujukan kepada wali murid. Kemudian ini ada pertanyaan dan pilihan jawabannya, bisa dipilih jawaban singkat atau pilihan ganda kotak centang. Nah, di sini saya memilih pilihan ganda. Kemudian saya masukkan soalnya. Soal yang pertama, apakah bapak atau ibu
selalu menanyakan proses pembelajaran kepada siswa, pada anak. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa opsi. Saya membuat 5 opsi. Yang pertama, selalu. Yang kedua, sering. Yang ketiga, kadang-kadang. Yang keempat, jarang sekali. Dan yang terakhir, tidak pernah. Nah, kemudian saya membuat pertanyaan ini wajib diisi. Nah, kalau misalnya ingin membuat soal lagi, bisa klik tanda plus tambahkan pertanyaan. Namun karena saya ingin jawabannya itu sama seperti yang nomor 1, maka saya langsung saja klik duplikat. Nah, di sini tinggal mengganti pertanyaannya. Lakukan hal yang sama jika ingin membuat beberapa pertanyaan, sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, jika semuanya sudah seperti ini, kita preview untuk melihat bagaimana tampilan yang ada di link wali murid nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Google Sheet. Google Sheet ini digunakan untuk membuat hasil estimasi dan efektivitas objek. Selanjutnya, kita akan membuka Google Sheet. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat efisiensi materi pembelajaran yang sudah dikerjakan oleh siswa, yaitu menggunakan spreadsheet. Yang langkah pertama, kita juga membuat judulnya terlebih dahulu, yaitu efisiensi materi pembelajaran. Kemudian ini ada nomor, kemudian ada nama, kemudian ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, sampai nilai 5. Setelah itu ada total nilai. Berdasarkan hasil yang sudah dikerjakan oleh siswa, untuk yang Aulia itu mendapatkan nilai 20, kemudian 20, 20, 20, dan 20. Untuk menambahkan jumlah ini bisa sama dengan sum, buka kurung, kita mengklik yang mulai kolom C sampai ke G, tutup kurung, maka otomatis akan muncul seperti itu, dan klik yang kotak kecil di bawah agar muncul otomatis juga. Misalkan yang kedua bernama Carisa, yaitu dia mendapatkan nilai 20, 0, 20, 20, dan 20. Setelah itu, kita ratakan yang bagian sebelah sini, kita gabungkan secara horizontal. Kemudian untuk memberikan warna hitam, kita bisa pilih batas, kemudian semua garis batas. Setelah itu, dari hasil ini kita bisa memberikan warna. Misalkan diberikan warna, tinggal klik kolom atau baris, kemudian pilih warna sesuai yang kalian inginkan. Setelah itu, setelah jadi, kita akan membuat hasil grafik dari efisiensi materi tersebut, yaitu dengan ngeblok yang kolom B sampai G, kemudian klik sisipkan, kemudian diagram, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk akan muncul seperti ini untuk siswa yang pertama, yaitu ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Atau kita bisa memilih diagram sesuai apa yang kita inginkan, seperti ini atau yang ini. Nah, nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini kita juga udah bisa memberikan judul pada grafik, yaitu dengan klik yang edit grafik, kemudian pilih sesuaikan. Setelah itu judul diagram dan sumbu. Kemudian judul diagramnya ini ada efisiensi materi pembelajaran.
kemudian judul sumbu horizontalnya itu ada nama siswa yang ini, kemudian yang vertikalnya ada nilai, yaitu yang seperti ini. Nah, ini adalah hasil efisiensi materi pembelajaran yang dikerjakan oleh siswa kelas 8 mengenai materi SPLDV. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Google Classroom. Google Classroom digunakan untuk membuat kelas virtual dan menginput materi yang akan diberikan kepada siswa. Oke, langsung saja kita buat Google Classroom ya. Oke teman-teman, langsung buka saja browser kalian masing-masing, bisa pakai Chrome dan aplikasi lainnya. Di sini saya pakai salah satu browser saya. Langsung ketikkan Classroom. Ketika sudah masuk di Classroom kalian, teman-teman langsung saja klik tanda plus di pojok kanan, buat kelas, checklist saja, klik lanjutkan. Habis itu ketik nama kelas kalian. Di sini saya pakai matematika kelas 8B. Bagiannya saya kasih B saja, mata pelajarannya matematika. Oke, ruangannya saya kasih ruangan 2. Oke, klik buat. Ya. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini di close saja. Ya. Selanjutnya kita akan belajar untuk cara mengupload tugas dan memberikan materi kepada siswa. Klik buat, terus di sini ada materi. Yang pertama yang perlu teman-teman isi adalah judul. Di sini saya kasih judulnya SPLDV. Untuk deskripsinya opsional. Di sini saya ketikkan harap dipelajari ya. Karena saya akan menampilkan linknya atau langsung ke link saja, karena tidak mengupload file dan lain-lain, saya klik link. Nah, ini ada tulisan link di upload ya, ini maksud saya seperti ini. Habis itu ke materi SPLDV yang sudah teman-teman saya tadi siapkan, bagikan. Oke, kita tunggu sebentar. Habis itu salin link. Masukkan linknya di sini, tambahkan link. Apabila ada materi lain selain di Google Slide, seperti saya mempunyai materi yang sudah ada di Google Doc, kita lakukan seperti tadi, bagikan. Kita tunggu sebentar. Ya, langsung salin linknya. Kita masukkan seperti tadi, klik link, paste linknya. Oke. Tambahkan link. Apabila sudah selesai, klik posting saja. Ini klik salin saja biar masuk ke drive kalian masing-masing. Oke, setelah itu kalau teman-teman mau buat tugas, saya akan memberikan contohnya. Klik buat lagi, ada tugas, ini bisa tugas biasa, ada tugas kuis. Karena saya akan memberikan tugas kuis kepada siswa saya nanti, jadi saya akan memakai tugas kuis. Oke, yang pertama pasti judulnya, kita tulis judulnya tugas kuis SPLDV. Oke. Untuk petunjuknya ini opsional, saya pakai mohon dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Maksimal teman-teman ya, jangan lupa maksimal. Ketika teman-teman buka ada blank quiz ini, apabila kita tidak memakai Google Form atau Google Formulir, teman-teman langsung silang saja ya. Setelah itu klik link, karena saya di sini akan memakai quizzes. Di link quizzesnya ini di paling atas. Oke, teman-teman copy, kita pastekan di sini seperti tadi.
Setelah sudah terpaste, jangan lupa diatur tenggat waktunya. Karena tadi tenggat waktunya 1 minggu, saya pilih di tanggal 23 Desember. Oke, lalu sudah tugaskan. Ini ada tugas, ini ada materi. Selanjutnya kita akan share kelas ini ke siswa agar siswa bisa masuk ke kelas ini. Ini ada kode kelas, kita klik kotak seperti yang ada di kanannya kode kelas ini. Salin link undangan. Oke, setelah itu kita masukkan ke grup kelasnya. Oke, kita lihat cek grupnya. Grup ini dia, matematika kelas 8B. Kita share. Oke, ini sudah terkirim ke siswanya. Nanti kita tunggu untuk siswanya bisa mengakses dan masuk ke kelas yang kita sediakan. Oke, selanjutnya akan kita sambung di materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan Google Meet. Aplikasi Google Meet digunakan untuk membuat kelas dalam pembelajaran online. Langsung saja kita membuat kelasnya. Oke, untuk langkah pertama untuk membuat kelas online di Google Meet, yaitu kalian buka browsernya dan klikkan atau ketik Google Meet. Setelah itu pilih yang paling atas. Ini adalah tampilan pertama kalian apabila membuka Google Meet. Lalu untuk membuat kelasnya, kelas online-nya, klik fitur rapat baru yang berwarna biru ini. Mulai rapat instan. Ya, apabila tampilannya sudah seperti ini, maka kelas sudah siap dipakai dan di pojok kiri ini ada link yang bisa kita share ke siswanya. Langsung saja kita share ke grup saja. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan media pembelajaran ini terhadap siswa dan melakukan uji validasi terhadap orang tua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita bisa baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang share screen dipersilahkan. Ya, di sini ada materi yang sudah kami buat, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau biasanya bisa disingkat SPLDV. Mungkin kalian sudah dapat materi ini di kelas 8 juga. Selanjutnya, di sini ada definisi dari SPLDV, yaitu sistem persamaan linear yang terdiri atas dua persamaan linear dan memiliki dua variabel dengan masing-masing pangkat yang mengikutinya. Bentuk umum persamaan linear dua variabel dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, untuk persamaan yang nomor 1, bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Untuk persamaan yang kedua, bentuk umumnya DX plus EY sama dengan F. Dengan keterangan, X dan Y adalah variabel yang berpangkat 1, A, B, D, dan E adalah koefisien, dan C serta F adalah konstanta. Selanjutnya,
Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dengan konsep SPLDV. Yang pertama, setiap besaran yang terdapat dalam masalah terkait diganti dengan variabel. Umumnya dilambangkan dengan huruf abjad maupun simbol. Jadi variabel itu abjad atau simbol. Biasanya kalau di SPLDV itu X dan Y. Nah, yang kedua, model matematika dibuat berdasarkan masalah yang akan diselesaikan. Model matematika harus sesuai ketentuan bentuk umum SPLDV seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2 tadi. Kemudian yang ketiga, solusi didapatkan dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV terhadap model matematika guna menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti metode penyelesaiannya ada di penjelasan di akhir. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Murid kelas 8B, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan wawancara hari ini. Pembelajaran yang telah dilakukan secara daring kemarin, alhamdulillah anak-anak dari Bapak atau Ibu mendapatkan nilai yang sangat baik. Nah, di sini saya ingin mengetahui perkembangan anak ketika mereka di rumah. Apakah orang tua berpengaruh terhadap anak-anak dalam menerima pembelajaran dengan baik? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada wali murid dari Karisa, apakah sudah hadir? Sudah. Baik, terima kasih. Ibu, apakah Karisa ini mengikuti bimbel atau les di rumah? Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada wali murid dari Aulia, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Baik, terima kasih. Ibu, apakah Aulia ini mengikuti pembelajaran bimbel atau les di rumah? Iya, mengikuti les. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pengisian Google Form-nya yang akan dikirimkan pada kolom pesan. Di sini link Google Form-nya sudah ada di kolom pesan. Dimohon untuk Bapak atau Ibu mengisikan link tersebut. Kemudian jika sudah dipersilahkan untuk meninggalkan Google Meet, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penerapan aplikasi pada materi atau media pembelajaran berdampak sangat positif bagi perkembangan pembelajaran siswa. Meskipun dalam kesempatan ini dilakukan secara daring, akan tetapi tidak menutup kemungkinan siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh gurunya, tentunya dengan menggunakan teknologi yang diberikan oleh guru. Efisiensi pemahaman materinya bisa dilihat dari hasil estimasinya. Pada hal ini kami memberikan soal di kuisis dan siswa mampu menjawab soal tersebut. Bisa dilihat, ini dia data jawaban dari siswanya. Oke, dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa materi ini efisien dalam pembelajaran. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.